Saya Indika Kamaraputra akan presentasikan proposal dari tugas Stupa 7 bertema dwelling. Saya memilih tapak di daerah Manggarai, pemukiman kumuh. Luas tapak itu sekitar 3.200 meter. Tepatnya itu berada di kawasan bantaran Kali Ciliwung, terletak di antara pintu air dan stasiun Manggarai. Zonasi tapak itu R1, hunian dengan kepadatan yang sangat tinggi dengan KDP 60% dan KDH 20%. Fasilitas sekitar tapak ada stasiun Manggarai, rumah sakit ibu dan anak sekitar 1,5 km dari area pemukiman, terminal Manggarai sekitar 1 km, dan cukup dekat ada area sekolah, itu SD, SMP, dan SMK. Nah, ini pengamatan lapangan. Jadi saya hanya bisa berjalan melalui jalan-jalan dari luar area pemukiman tersebut, karena masuk ke dalam itu sangat padat dan mereka hubungannya intim. Jadi kadang mereka tahu gitu siapa yang biasa masuk, siapa yang enggak. Nah, tapi ini aktivitas sekitar. Jadi aktivitas sekitar itu ada pasar kaget itu di jembatan Manggarai. Terus ada masjid yang lumayan aktif di situ, ada pengajian dan pengajian umum lah di situ. Terus ada kios, ada bengkel. Nah, saya berhasil wawancara interview dari orang-orang sekitar situ. Yang pertama ada pemilik bengkel, jadi dia buka bengkel di bawahnya, di atasnya ada rumahnya. Terus usahanya juga turun-temurun katanya. Terus ada pemilik kios, itu tinggalnya dari situ sudah dari tahun 80-an, udah dagang juga di situ. Suaminya supir bajai. Ya mereka sudah mewajarkan sih, tidak pernah banjir, tapi mereka sudah mewajarkan area situ yang padat akan aktivitasnya dan kebisingan tuh mereka sudah biasa gitu. Terus ada anak sekitar sehari-hari bermain, dan mereka bermain tuh kayak di gang sama di tepian jalan gitu, yang mengganggu lalu lintas di jalan umum. Nah, ini karakteristik dari penduduk sana. Jadi warga sekitar ya kebanyakan pedagang, buka kios, usaha di rumah mereka sendiri. Terus terbiasa tinggal di keramaian dan kebisingan padat. Bangunan penduduknya itu nggak permanen ya. Terus sangat berdekatan gitu, sehingga itu yang membuat mereka hubungan kekeluargaan dan bertetangga itu sangat intim. Nah, isu yang timbul itu ya tidak ada batasan yang jelas. Jadi misalkan ada orang parkir sembarangan, itu kayak mereka udah mewajarkan gitu. Oh, ini motornya sini gitu. Terus aktivitas berdagang itu ngasilin sampah. Jadi sudah ada Pemda tuh udah nyediain tempat untuk buang sampah, tapi mereka tuh kayak kejauhan. Jadi mereka buangnya tuh di pinggiran kios mereka. Terus terbatas ruang gerak komunal, padahal mereka butuh banget ruang komunal space karena hubungan mereka kan sangat intim dan anak-anak sering main bareng gitu. Tapi nggak ada. Terus akses keluar masuknya tuh nggak jelas. Jadi mana yang gang-gang itu sangat kecil, sehingga pas motor masuk itu berpapasan sama orang pejalan kaki yang mau keluar gitu. Terus Kali Ciliwung juga jadi kotor karena mereka juga udah buang sampah hunian sehari-harinya di situ. Nah, ini ada 3 space yang jadi korban: badan jalan, gang rumah, sama akses masuk itu terpakai oleh mereka. Nah, terus kesimpulannya itu mereka butuh share space. Jadi di mana aktivitas berdagang dan bermukim itu membuat interaksi toleransi itu sangat tinggi, intim. Nah, jadi kebutuhan ruang komunal. Nah, ini literaturnya kurang lebih dwelling, tipologinya, jenis-jenisnya. Lalu ini konsepnya. Jadi strateginya itu membangun bangunan permanen. Jadi posisi bangunannya nggak dirubah, tetap di tempat rumah masing-masing, sehingga mereka merasa tidak asing gitu. Nah, terus aktivitasnya dialihkan ke jarak antara bangunan. Nah, hunian itu, jadi programnya itu ada hunian di lantai 2, tempat usaha lantai 1. Terus fasilitasnya yang diminimalisir, yang sharing itu toilet, dapur, penghijauan, area komunal. Nanti ada juga parkiran motor yang khusus, sama public open space. Jadi orang bisa dari luar masuk gitu. Nah, ini kurang lebih konsepnya kayak seperti bazar gitu ya. Jadi kepadatannya tetap, tapi dirapihkan fungsi-fungsinya dan diperjelas gitu. Ganggang untuk jalan kaki, yang nantinya diharapkan juga sampah tidak terlalu banyak di situ karena rapih. Gitu, sekian.